Melakukan perjalanan wisata atau traveling merupakan kegiatan yang seru dan mengasyikkan. Hampir setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan wisata, terlebih ketika menemukan titik jenuh akan rutinitas pekerjaan dan kehidupan. Pada umumnya, traveling kita lakukan bersama orang-orang terdekat seperti teman, sahabat, keluarga, atau pasangan. Namun bagaimana jika kita belum atau tidak memiliki pasangan? Apakah memungkinkan untuk berwisata seorang diri? Terlebih jika kita keluar negeri. Beberapa tempat wisata berikut ini terbilang cukup unik karena dianggap cocok untuk dijadikan tujuan wisata bagi kita yang masih single atau jomblo. Di mana saja tempat tersebut? Berikut informasinya. Yang pertama adalah kuil Kiyomizu-dera di Kyoto, Jepang. Seperti kita ketahui, banyak kuil yang bisa kita temui di negeri Sakura. Namun yang satu ini terbilang unik karena konon disebutkan bahwa kuil ini bisa mendatangkan jodoh. Kuil ini merupakan salah satu kuil populer bagi masyarakat Jepang pada umumnya. Bangunan yang berada tepat di lereng gunung ini ditopang oleh kayu dengan tinggi sekitar 13 meter. Atap yang berbentuk khas terbuat dari kayu cemara, dilengkapi dengan patung Dewi Kasih Sayang Kanon Bodhisattva yang ada di ruangan utama kuil. Dari halaman utama kuil ini pengunjung bisa menikmati pemandangan menghadap sebelah barat kota Kyoto yang sangat indah. Tidak hanya itu, kita juga bisa menikmati indahnya matahari terbenam yang sangat menawan, seakan menambah suasana romantis kuil Kiyomizu-dera. Selain itu, di sini juga terdapat sebuah air terjun yang ramai dikunjungi wisatawan ketika datang ke kuil. Banyak wisatawan sengaja membawa botol air minum untuk mengambil air, yang konon dalam kepercayaan masyarakat Jepang, air terjun dari 3 aliran sungai ini dapat memberikan kesehatan dan kesuksesan. Menariknya lagi, di bawah bangunan kuil Kiyomizu-dera ada sebuah bangunan yang dinamakan Jisu Jinja, yang digunakan khusus untuk berdoa bagi orang yang sedang mencari jodoh. Dan untuk merealisasikannya, pengunjung akan melakukan sebuah ritual yang unik, di mana kita diminta untuk berjalan sendiri melewati 2 batu dengan mata tertutup. Jika kita bisa melewati kedua batu tersebut, maka kita akan mendapatkan jodoh dengan cara masing-masing. Tapi jika kita mengalami kesulitan melewati batu, itu artinya kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menemukan pasangan hidup. Cukup mengeluarkan biaya sebesar 300 yen atau sekitar Rp33 untuk dewasa dan 200 yen atau Rp22.000 untuk pelajar. Kita sudah bisa menikmati wisata di kuil yang dibuka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore ini. Selain itu, kita juga bisa menemukan beberapa barang yang dijual seperti jimat, dupa untuk beribadah, dan kertas keberuntungan. Mulai dari keindahan bangunan kuil, mengambil air di air terjun, menikmati pemandangan matahari terbenam, dan berdoa untuk mendapatkan jodoh, bisa kita lakukan ketika mengunjungi kuil Kiyomizu-dera ini. Masih berada di Jepang, tempat wisata berikutnya adalah kuil Imado yang terletak di bagian utara Asakusa, Tokyo. Diungkapkan bahwa banyak pria lajang dan gadis Jepang mencari jodoh di kuil ini. Kuil Imado yang dikenal sebagai tempat mencari jodoh memang secara berkala mengadakan acara temu jodoh. Acara tersebut dimulai dengan memanjatkan doa dengan cara menundukkan kepala dan menepuk tangan mereka. Kemudian para peserta mulai berbaur masuk ke dalam ruangan, dan di tempat inilah mereka saling berbincang untuk menemukan pasangan yang dianggap cocok. Pada awalnya, banyak peserta yang terlihat malu untuk memulai obrolan. Namun seiring dengan waktu, mereka mulai terbiasa melakukannya. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian saling bertukar nomor telepon. Meski demikian, pihak pengelola kuil tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak pasangan yang sukses hingga ke pelaminan melalui acara tersebut. Kuil Imado juga terkenal sebagai awal adanya kucing keberuntungan yang biasa disebut Manekineko, serta peristirahatan terakhir seorang samurai terkenal yaitu Shoji Okita. Destinasi selanjutnya adalah Fontana di Trevi atau yang lebih dikenal dengan nama Trevi Fontaine.
Dari sekian banyak air mancur di Italia, Trevi Fountain merupakan air mancur bergaya arsitektur barokque yang merupakan bagian dari gaya Renaissance yang terbesar di Roma dan salah satu air mancur terkenal di dunia. Desain yang artistik ini dibuat oleh seorang arsitek terkenal asal Italia, Nicola Salvi, yang telah merancang Trevi Fountain di tahun 1732. Yang membuat air terjun ini unik dan spesial adalah, menurut kepercayaan setempat, siapa saja yang melempar koin akan diberi keberuntungan, namun tergantung jumlah koin. Misalnya, kalau melempar 1 koin, konon ia bisa kembali ke Roma. Lalu barang siapa melempar 2 koin, maka ia akan menemukan cinta. Mitos yang satu ini cocok untuk para wisatawan jomblo yang sedang mencari cinta. Sedangkan barang siapa yang melempar 3 koin, maka ia akan segera menikah. Namun pengunjung pun tidak bisa sembarangan dalam melempar karena ada aturan khusus yang harus diikuti. Pengunjung harus melempar dengan tangan kanan melalui bahu kiri. Kemudian ada bridal market atau pasar jodoh yang berada di Bulgaria, tepatnya terletak di desa Mogila dekat Stara Zagora. Pasar ini dikhususkan untuk membantu para jomblo dalam menemukan pasangan atau jodohnya. Pasar ini dibuka setiap hari Sabtu pertama di pertengahan bulan Maret. Hal-hal unik yang bisa kita temukan di pasar jodoh ini salah satunya adalah kita akan melihat atraksi dari sekumpulan muda-mudi dari komunitas Kalaisi Roma berkumpul dan mengenakan pakaian terbaik mereka. Hal tersebut dilakukan agar dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Para gadis tampil mengenakan gaun terbaik disertai dengan riasan wajah yang agak mencolok, sedangkan kaum pria mengenakan celana jeans hitam dengan kaos yang memperlihatkan otot kekar mereka dan juga dilengkapi dengan jaket kulit. Pasar jodoh ini diselenggarakan dengan latar belakang tradisi kaum Kalaisi, di mana anak gadis memiliki kesulitan bertemu dengan lawan jenis. Hal tersebut disebabkan karena kaum tersebut sendiri terdiri dari hampir semua orang Kristen Ortodoks yang sangat taat, di mana anak perempuan mereka keluar dari sekolah pada usia 15 tahun atau bahkan lebih awal untuk menjaganya tetap aman dari godaan. Selain itu mereka hanya belajar di rumah dan kebanyakan komunikasi hanya dapat dijalin lewat internet. Untuk itulah pasar jodoh hadir sebagai tempat bagi mereka untuk menemukan pasangan. Para orang tua juga turut hadir mendampingi anak gadis dan anak laki-laki mereka. Saat sudah menemukan pasangan, orang tua akan turut serta, di mana keluarga pria akan membayar sejumlah uang kepada keluarga sang gadis. Destinasi berikutnya terdapat di tanah air kita, yaitu Candi Borobudur di Yogyakarta. Hampir dapat dipastikan bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau kita berwisata ke kota Yogyakarta. Dengan mengunjungi candi ini, kita bisa berwisata alam, sejarah, dan juga budaya. Dalam wisata budaya, terdapat banyak mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Candi Borobudur yang sampai saat ini masih ada yang mempercayainya. Mitos yang paling terkenal adalah Kunto Bimo, yang memiliki arti bahwa arca yang terdapat di dalam stupa dapat mengabulkan permintaan siapa saja yang mampu menyentuhnya. Stupa yang dimaksud dalam mitos ini bukan semua stupa yang terdapat di kawasan Candi Borobudur, melainkan stupa yang ada di sebelah kanan pada teras lingkaran yang pertama. Bagian yang disentuh untuk pria dan wanita pun berbeda. Pria adalah posisi tangan atau mudra, sedangkan wanita pada telapak kaki arcanya. Selain mitos arca tadi, ada juga mitos singa urung yang menjadi sebutan untuk sepasang arca singa yang ada pada bagian kiri dan kanan ketika kita akan menaiki tangga Candi Borobudur. Mitosnya adalah jika ada sepasang kekasih yang lewat di antara kedua arca tersebut, hubungannya tidak akan sampai pada jenjang pernikahan. Dan pemirsa, itulah beberapa destinasi wisata di dunia bagi para jomblo. Orang